Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan update lagi hasil investasi saya di aplikasi Ajaib ya. Nah, ini di bulan Februari 2024. Bagaimana penjelasannya? Oke, langsung saja kita bahas ya. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum mendaftar di aplikasi Ajaib, silakan untuk lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Oke, kita klik saja di menu portofolio ini, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, di sini saya masih mengalami kerugian. Untuk yang saham di sini minus 49,87%. Untuk reksadana di sini minus 0,18%, teman-teman. Coba kita lihat beberapa saham saya ya. Nah, di sini alhamdulillah sekarang sudah ada saham yang mengalami keuntungan ya, teman-teman. Sebelumnya itu merah semua. Nah, di sini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 saham ya. Nah, sebelumnya hampir 20 lebih ya teman-teman untuk saham yang sudah saya koleksi. Dan ada beberapa yang sudah saya cut loss, ada juga yang saya jual dalam keadaan untung ya. Nah, di sini saya akan memperbaiki dari portofolio saham saya, teman-teman. Dan di sini saya akan update ya setiap bulannya. Buat teman-teman yang sudah melihat portofolio saya di bulan-bulan sebelumnya, pasti sudah tidak familiar ya dengan saham-saham yang sudah saya koleksi ini, teman-teman. Nah, di sini ada yang mengalami kerugian yang paling terbesar. Di sini ada 96,49% ya, yaitu di saham Slice, teman-teman. Nah, coba kita lihat. Ini untuk persentase dari kerugian ya. Sedangkan untuk kerugian terbesar itu berada di saham Sido, teman-teman. Di sini kerugian terbesar saya yaitu Rp29.900.000. Kita lihat yang saham Slice terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya mempunyai 85 lot ya. Saya kemarin membelinya di harga 1.800 dan sekarang harganya tinggal Rp65, teman-teman. Jadi sangat jauh sekali ya penurunan dari saham Slice ini. Nah, di sini saya investasikan 15.700.000, sekarang nilainya tinggal Rp552.000. Namun sebelum saya jual, ini belum dikatakan rugi ya, hanya minus saja teman-teman di portofolio saya. Kecuali kalau saya jual, barulah itu dikatakan rugi ya. Nah, kemudian selain itu ada saham Sido. Nah, di sini saya mempunyai keyakinan dengan saham Sido ini ya kemarin, sehingga saya investasikan terbesar di saham Sido ini teman-teman. Bisa kita lihat ya. Di sini saya investasikan 75 juta. Nah, namun sekarang mengalami kerugian ya, yaitu minus 38,87% atau minus 29 juta rupiah. Untuk saham Sido ini, saya itu mempunyai 908 lot ya. Harga rata-rata saya membeli kemarin, yaitu 834, sedangkan harga rata-rata saat ini, yaitu 510 teman-teman. Coba kita lihat ya, untuk saham Sido ini. Nah, di sini kemarin untuk saham Sido ini dari 5 tahun terakhir itu terus mengalami kenaikan ya, sehingga saya yakin untuk investasikan banyak di saham Sido ini. Namun setelah saya lihat lagi ya, nah di sini malah turun teman-teman. Padahal sebelumnya grafiknya sangat bagus sekali ya. Bisa kita lihat di all ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, ini grafiknya kemarin terus naik terus ya. Namun tidak tahu kenapa dari tahun ini harga tertingginya 1070 ya. Nah, dari tahun ini itu terus mengalami penurunan. Tepatnya di bulan Mei 2022 sampai sekarang ya. Di sini mengalami penurunan. Nah, ini sebenarnya bagus ya untuk kita menyerok saham Sido ini, teman-teman. Kalau modalnya banyak ya, sehingga kita bisa menurunkan dari harga rata-rata saat ini, teman-teman. Nah, kalau kita membeli saat ini, maka harga rata-rata ini akan menurun, kemudian kerugian persentase saya juga akan menurun nantinya. Namun, kalau itu nanti harganya stabil ya, tapi kalau harganya malah turun-turun terus, teman-teman, maka kerugian kita akan semakin besar ya. Niatnya mau menurunkan harga rata-rata, malah akan menurunkan
persentase kerugian kita. Nah, jadi sebelum kita membeli, kita harus analisis terlebih dahulu. Di sini ada yang namanya case statistik ya. Nah, untuk saham SIDO ini, itu bagus sekali untuk case statistik ya, terutama di performa teman-teman. Untuk yang ROA, di sini malah dia di peringkat 1 ya. Nah, di sini 20,84%. Untuk ROE-nya 22,96%. Nah, di sini tidak ada yang negatif, teman-teman. Begitupun untuk valuation-nya. Nah, di sini walaupun price to book-nya lumayan besar ya, yaitu 4,49 kali. Nah, di sini saya sarankan buat teman-teman yang ingin membeli saham, kalau bisa beli saham yang harganya rendah, yaitu di bawah 1 ya. Yang berarti harga saham tersebut yang tercatat di bursa itu lebih rendah dari yang tercatat di laporan keuangan. Nah, kalau 4 seperti ini sudah sangat mahal sekali ya teman-teman, yaitu 4 kali lipat dari laporan keuangan. Nah, atau kalau saya salah, coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian jangan sampai kalian membeli saham yang ROE-nya negatif ya. Seperti saham Bukalapak, teman-teman. Nah, di sini kemarin saya FOMO ya. Saya ikut-ikutan membeli saham Bukalapak. Padahal di sini bisa kita lihat ya, untuk performanya sangat jelek sekali teman-teman. Di sini bahkan mengalami kerugian sahamnya ya, yaitu minus-minus seperti ini. Jadi sebelum membeli saham, kalian harus analisis fundamental maupun teknikalnya ya. Karena investasi saham itu buat jangka panjang teman-teman. Nah, seperti saham yang saya beli ya teman-teman, yaitu ada saham BRIS. Nah, untuk saham BRIS ini, itu saya membelinya di kisaran 3 tahun yang lalu ya. Nah, ketika 3 tahun yang lalu, itu mengalami kerugian teman-teman. Lumayan besar ya kerugian yang saya alami. Namun sebelum saya jual, itu belum dikatakan rugi. Nah, coba kita lihat grafik dalam 5 tahun ya. Nah, di sini harga rata-rata saya membeli saham BRIS ini, yaitu 2.100 teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang sudah naik ya untuk harga saham BRIS ini. Nah, bisa kita bayangkan teman-teman, di sini dalam 5 tahun terakhir ya. Saya membeli saham BRIS ini di kisaran tahun 2021 ya. Nah, di sini bisa kita lihat grafiknya. Itu turun terus ya teman-teman. Nah, dan akhir-akhir ini barulah mengalami kenaikan lagi teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang sudah mengalami keuntungan. Jadi yang namanya investasi itu untuk jangka waktu yang panjang ya. Nah, bisa kita lihat di sini harganya di tahun 2023 ya. Itu rata-rata di harga 1.600-an ya, teman-teman. Nah, kalau di harga 1.600-an, otomatis saya mengalami kerugian ya. Karena harga rata saat saya membeli yaitu 2.100, teman-teman. Nah, sekarang harga saat ininya sudah naik ya. Di sini kalau saya ingin menjual, maka saya akan mendapatkan keuntungan sebesar 2.185. Nah, di sini saya tidak ingin menjual ya. Kemungkinan harganya akan naik lagi, teman-teman. Bisa kita lihat di case statistik ya. Nah, di sini untuk kita lihat performanya masih lumayan oke ya. Namun sayangnya untuk saham BRIS ini dividennya kecil ya daripada saham yang lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat di tahun 2023 kemarin, dia membagikan dividen sebesar Rp9,24 per lembar sahamnya. Oke, semoga nanti dengan kenaikan harga ini, dividennya juga akan ikutan naik ya. Nah, kemudian bisa kita lihat untuk saham-saham yang lainnya, sekarang masih rugi ya, seperti Baca, Bank Aladin, BMHS. Nah, semoga dalam waktu dekat ini kembali normal lagi ya teman-teman, agar saya bisa memperbaiki portofolio saya ini. Oke, mungkin sekian saja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.